Sinema Nyonya mulai beraksi. Film diawali dengan ingatan suram masa lalu di mana seorang gadis cilik harus sendirian menghabiskan masa kecilnya di sebuah rumah yang jauh terpencil bersama sang ibu yang kala itu mengidap gangguan jiwa hingga akhir hidupnya. Hal itu tak menyurutkan tekad dan pengabdian seorang gadis yang kini telah dewasa bernama Dr. Rose Carter, seorang ahli terapis kejiwaan di sebuah rumah sakit. Meski hampir tanpa libur dan bergaji rendah, nampak gadis itu tetap total dalam membantu pasiennya. Seperti pasien yang bernama Tuan Carl, yang dikenal sulit diajak berdialog. Di mulutnya hanya bergumam bahwa semua manusia tak berguna dan bakal mati. Hingga suatu ketika, datanglah pasien bernama Laura, seorang mahasiswi yang dianggap terganggu jiwanya sejak dirinya menjadi saksi mata aksi sang dosen yang nekat bunuh diri dengan cara memukul palu di kepalanya. Hey, Laura? Setelah membuat pasien tenang, Laura pun akhirnya menceritakan ketakutannya setelah sebelumnya ia meyakinkan Rose bahwa dia adalah calon dokter yang tak mungkin mudah untuk berhalusinasi bahkan menjadi gila. Faces like masks. Ia pun bercerita tentang senyum sang dosen menjelang kematiannya. Senyum yang dianggap mengerikan dan buruk sepanjang hidupnya. Dan sejak hari itu, Laura sering melihat sosok menyeramkan yang berusaha merasuki dan berbisik tentang kematian. Makhluk itu pun dapat berubah menjadi siapa saja, bahkan orang yang terdekat dengan kita. Sometimes when we get emotionally overwhelmed. Sudah capek-capek mengaku, Dr. Rose justru menganggap Laura hanya kelelahan dan stres. Terang saja, gadis itu kesal hingga hal aneh pun terjadi dan berubah tak terkendali. Di tengah kesunyian yang tiba-tiba, saat itulah Dr. Rose melihat sang pasien justru tersenyum penuh misteri. Hingga hal yang tak terduga pun terjadi. Di depan matanya, Rose menyaksikan Laura menggorok leher dengan pecahan kaca yang digenggamnya dan mati dengan keadaan yang masih tersenyum menatapnya. Dengan masih shock, Dr. Rose menceritakan apa yang dialami Laura, termasuk senyum misteri sang pasien yang mulai menghantuinya. Sayangnya, pihak kepolisian terlalu menganggap remeh senyum Laura dan semakin meyakini bahwa gadis itu benar-benar gila. Yeah, she sounds fucking crazy to me. Sejak kejadian itu, Rose menjadi berubah, sering melamun, bahkan gak nyambung. Beruntung, Trevor tunangannya selalu mampu membuatnya kembali tenang. This is a nice start. Tak hanya itu, Dr. Rose pun memiliki seekor kucing yang sangat dia sayangi bernama Mastes. Scene berlanjut dengan pertemuan Rose dengan kakak perempuannya yang bernama Holly yang berniat mengundangnya di hari ulang tahun Jackson, putra mereka. Sayangnya, Rose menolak datang karena kesibukannya bekerja. Suasana menjadi panas saat Holly mengusulkan agar saudarinya itu mau menjual rumah masa kecil mereka yang memang sudah lama tak terurus. Can you guys just shut the fuck up? Keesokan harinya, Rose bekerja seperti biasa. Di rumah sakit itu, datang pula seorang pria yang bernama Joy, seorang polisi, tapi sekaligus mantan pacar Rose yang nampak masih menaruh hati dan mencari perhatian kepadanya. You do know she's engaged, right? Sementara, Rose lebih memilih mencari tahu tentang misteri tewasnya mahasiswi Laura yang justru... Kemunculan sosok Laura semakin membuat dokter terapis itu ketakutan. Rose masih menganggap wajar apa yang dialaminya hanyalah ilusi pasca trauma. Tiba-tiba ia penasaran dengan perkembangan Tuan Carl, tapi melihat pasiennya itu mengalami gejala yang mirip dengan Laura, Rose pun panik dan meminta petugas untuk mengamankan Tuan Carl. Reaksi Rose dinilai berlebihan oleh pimpinannya yaitu Tuan Morgan. Pasalnya selama belasan kali Tuan Carl tak pernah menunjukkan gejala yang agresif, jadi tak perlu dilakukan penahanan. Tuan Morgan pun memaklumi kondisi Rose sejak kejadian Laura.
Carl Rankin has been in and out of here a dozen Sehingga times. pimpinannya itu memaksa Rose untuk cuti selama seminggu. Merasa punya waktu senggang, Rose pun memutuskan untuk menghadiri pesta ulang tahun keponakannya. Gadis itu pun lantas membelikan sebuah kado mainan sesuai pesanan Holly yang tahu kegemaran putranya. Pada saat Rose hampir merampungkan bungkus kadonya, tiba-tiba terkejut lantaran bunyi alarm pintunya. Kali ini Rose berubah lega lantaran dihubungi pihak operator apartemennya. Tapi Acapulco. Rose nggak menyangka telepon itu ternyata hanya tipuan hantu yang mulai menerornya. Alhasil, polisi pun harus turun tangan, demikian juga Trevor tunangannya. Tak cukup di situ, kali ini Rose harus kebingungan dan cemas lantaran tak menemukan keberadaan Mastis kucing kesayangannya. Mustache. Sementara, gelas yang berulang kali pecah tak urung membuat tunangannya ngomel keheranan. Rose, did you break another glass? Kenangan buruk masa kecilnya membuat Rose kesulitan untuk tidur meskipun ditemani Trevor tunangannya. Malam itu juga ia turuti kekepoannya lagi-lagi tentang mendiang pasien Laura dengan segala kejanggalannya sampai akhirnya kemunculan wujud yang mengerikan membuat gadis itu sangat ketakutan hingga membangunkan Trevor. Kali ini, Rose sulit untuk percaya lantaran teringat pesan Laura bahwa makhluk itu mampu menyerupai siapa saja. Kekacauan yang dialaminya membuat Rose akhirnya berkonsultasi dengan Nyonya Madeline seniornya dan berniat meminta resep obat Risperdal kepada seniornya tersebut. Script for Risperdal. Tak hanya resep yang ditolak, Rose pun sedikit kecewa lantaran Nyonya Madeline tak percaya dengan ceritanya dan bahkan menganggap dirinya masih sangat normal dan menyarankan untuk hidup senormal mungkin dan memanfaatkan masa cutinya dengan baik. Mengikuti saran Nyonya Madeline, Rose pun mencoba hidup normal dan nampak bahagia saat mengunjungi ulang tahun Jackson. Segalanya tampak wajar hingga saat giliran Jackson membuka kado darinya. Seisi ruangan menjadi gempar melihat isi dari kado yang berupa bangkai Maste. Tapi tak ada satu orang pun yang percaya, bahkan Holly saudaranya sekalipun. Terlebih, ketakutannya dan kepanikan Rose semakin membuat gadis malang itu tersudut. Adegan berlanjut dengan keadaan Rose di rumah sakit. Situasi pun semakin rumit saat Trevor tunangannya pun ikut-ikutan gak percaya dan menuduh dirinya membunuh Maste. No, listen to me. Sorry. Bahkan, tunangannya tersebut membuatnya tersinggung saat mengaitkan dirinya dengan kondisi mendiang ibunya yang terkena gangguan jiwa. Heard it from a parent. Ketakutan Rose semakin membuatnya menggali lebih dalam lagi. Dan kali ini, ia mulai mencari tahu tentang sosok Gabriel Munoz, sang dosen yang bundir sebelum Laura. Tapi semakin digali, makhluk itu semakin di sini. Keesokan harinya, Rose lalu mendatangi kediaman mendiang sang dosen Gabriel Munoz dengan mengaku sebagai wartawan. Sang istri menyambut baik kedatangannya dan tak sungkan membeberkan apa yang dialami suaminya setelah menjadi saksi bunuh diri, yang ternyata sama dengan yang dialami Rose. Bahkan, istrinya pun membawa Rose di kamar pribadi sang dosen, di mana terdapat gambar makhluk yang sering meneror dan merasukinya. Rasa antusias Rose untuk mengetahui korban bunuh diri sebelum sang dosen justru membuka kedoknya. Alhasil, istri dosen pun tersinggung dan mengusirnya. Tak kehabisan akal, Rose lalu mendatangi kediaman mantan pacarnya yaitu Joy. Profesinya sebagai polisi, ia manfaatkan untuk melanjutkan kekepoannya dalam mengungkap misteri kematian Gabriel Munoz, dosen yang aksi bunuh dirinya disaksikan oleh pasiennya yang bernama Laura. What this is all about.
Joel, you said you were gonna ask me, and Setelah dicari tahu, ternyata ada keanehan di mana 4 hari sebelumnya, sang dosen pun melihat juga tewasnya seorang wanita pemilik apartemen yang hendak dihuninya, yang mati dengan cara yang sama. Wanita itu bernama Angela Powell. Selain hasil foto-foto yang mengerikan, Rose pun berhasil memaksa Joy untuk menunjukkan rekaman video korban bunuh diri selanjutnya. Dan semua korban memiliki pola yang sama, yaitu menebar senyum bahkan setelah kematian mereka. Setelah mencetak semua bukti foto, sedianya Rose ingin curhat kepada orang yang paling ia percaya, yaitu Trevor. Tapi what is this? What is she doing here? kehadiran Dr. Madeline di rumah tunangannya itu membuat Rose berubah murka dan merasa tak Are dihargai. you serious right now? Meski kecewa, If that's how Rose you tetap feel, then- semangat mencari dukungan agar ada pihak yang mau mempercayainya. I don't think that's a good idea. Greg, let me talk to my fucking. Dan kali ini, gadis itu mendatangi Holly meski awalnya mendapat penolakan dari suami saudarinya itu. This is exactly what happened to Mom. Tapi, Holly justru menganggap apa yang dialami adiknya itu sama persis dengan mendiang ibunya. Holly pun bahkan mengungkapkan penyesalannya yang telah meninggalkan adiknya itu, sehingga Rose kecil harus sendirian menghadapi kengerian dari sosok ibunya. Rose tetap berusaha meyakinkan Holly, kali ini dengan menunjukkan gambar korban yang justru membuat Holly takut dan sangat panik. Oh my God. Dan parahnya, hubungan mereka kembali memanas, bahkan berakhir. Lagi-lagi, teror sang hantu semakin menjadi. Holly. Scene berlanjut di mana mantan pacarnya, alias Joy, ternyata menjadi satu-satunya teman yang istimewa lagi terpercaya. Joel, why didn't you tell me about your patient's connection? Tak hanya itu, Joy pun sangat mencemaskan Rose saat menyadari adanya keterkaitan gadis itu dengan serentetan misteri kematian yang kini sangat antusias diselidikinya. She was terrified, but she was not suicidal. Keduanya pun menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan karena para korban secara sadar menolak kematian. How long was it between each victim's death? Dan yang membuat khawatir adalah jarak kematian yang biasanya tak lebih dari seminggu. Dari penyelidikannya, ditemukan satu pola melompat, di mana ada satu korban yang masih hidup dalam rangkaian kematian tersebut, yaitu Tuan Telly. Whatever happened to those people is not gonna happen to you. Mereka lantas mengunjungi Tuan Telly yang ternyata adalah seorang napi pelaku pembunuhan. Dr. Carter's building a psychological profile and a similar case for us. Sebagai dokter terapis, kedatangan Rose pun diterima di lapas itu. Awalnya sulit menggali pengakuan Tuan Telly, tapi saat Rose bercerita tentang Laura, Same thing. What the fuck do you want from me, huh? What is it? nampak ketegangan di wajah pria itu. Tuan Telly yang menyangka Laura masih hidup, akhirnya bersedia menolongnya. Make him leave, and I'll tell you what I know. Joe, please. Di situ, dia menyimpulkan harus membunuh orang untuk lepas dari rangkaiannya. Yang terpenting, harus ada saksi mata lantaran makhluk itu membutuhkan trauma untuk rangkaian berikutnya. Mendengar strategi sang nabi, tanpa sengaja Rose menolak histeris, Like he killed someone! yang justru membongkar kedok bahwa dialah korban selanjutnya, yang mengakibatkan Tuan Telly merasa ditipu dan berteriak ketakutan. Rose yang tak ingin lagi melibatkan Joy berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, hingga datanglah Nyonya Madeline untuk meminta maaf. Tapi lagi-lagi Rose berhasil dimanipulasi makhluk misterius itu yang mengingatkan sudah saatnya giliran Rose untuk mati. Saking putus asanya, Rose pun berencana akan mengoper kematiannya kepada Tuan Carr. Mumpung ada Tuan Morgan yang jadi saksi, Rose pun lantas melancarkan aksi kejinya. Tapi
Ternyata wanita itu tak sampai hati dan memutuskan untuk pergi dengan tak memperdulikan kecemasan Tuan Morgan kepadanya. Bahkan, Rose pun mengabaikan panggilan Joy dan tak ingin mantan terindahnya itu menjadi korban. I'm gonna keep running, okay? Adegan berlanjut dengan keputusan Rose untuk menghadapi makhluk itu sendirian. Ia tak ingin rangkaian kematian dan keinginan makhluk itu terpenuhi. Hingga sampailah Rose di rumah masa kecilnya. Beberapa kenangan tentang ibunya kembali diingatnya. Yang tanpa seorang pun tahu, faktanya justru Rose lah yang ternyata menghalangi kesembuhan sang ibu dan membiarkannya mati. 10 years old! And you were a monster! Alhasil, rasa bersalahnya lah yang membuat Rose menjadi trauma. Menyadari kehadiran makhluk di tempat itu, lantas Rose pun berjuang menyelamatkan diri dan mencoba menyadari bahwa semua hanya ilusi. Hingga akhirnya, ia berhasil membakar dan melenyapkannya. Dengan lega, Rose pun menemui sang mantan dan berencana menumpahkan kelelahan dan perasaannya kepada pria itu. Tapi hal yang tak terduga pun terjadi. I'll stay with you forever. Di samping makhluk itu belum mati, ternyata Rose masih berada di rumah lamanya. No, no, no! Tak ingin mantannya menjadi korban, Rose mencoba menghindar dan menghadapinya sendiri. Sampai akhirnya, Rose! kecemasan Joy justru menjadikannya saksi mata atas kematian Rose, gadis yang dicintainya. Rose? Oke sobat, tuntas sudah Sinema Nyonya menemani. Seapik apapun rangkum film yang tersaji, tentu saja tak akan sebanding serunya bila kita menonton filmnya secara penuh. Semoga cerita kali ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi kita. Jangan mau kalah dengan orang tua yang mencintai kita sepanjang galah. Karena kita pun bisa kok mencintai dan menyayangi orang tua kita sepanjang masa. Terima kasih dan tak lelah pula kami berharap kebaikan sobat untuk tetap setia dan terus mendukung channel kami. Saatnya kami pamit undur diri dan bye-bye.